Kita menjawab pertanyaan tadi sebelum iklan nih Ustaz Syam nih ya, bicara masalah tentang hukum membaca Al-Quran pada saat kita berziarah kubur. Kalau tadi kita lihat nih orang niat banget nih sampai masang tenda nih, luar biasa nih, ada meja dan lain-lainnya. Nah ini bagaimana hukumnya, boleh atau tidak boleh? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Ustaz Maulana Ustaz AR, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi berbicara tentang membaca Al-Quran ada tempat yang diharamkan, termasuk di dalamnya adalah dalam toilet atau kamar mandi. Selain daripada itu membaca Al-Quran boleh-boleh saja. Masuk kepada membaca Al-Quran di area kuburan. Maka ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama mengatakan boleh-boleh saja karena boleh membaca Al-Quran di mana saja kecuali toilet. Dan juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah makruh. Mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan diperbolehkan. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah hak kita untuk membacanya dan kita punya kewajiban untuk membacanya dan kita butuh terhadap Al-Quran itu. Begitu pula mayit atau jenazah yang ada di dalam kubur, ahlul kubur juga butuh dengan bacaan Al-Quran. Bukan membacanya yang mereka butuhkan, tapi pahala daripada bacaan Al-Quran. Terlebih lagi jikalau yang membacakannya adalah keturunannya, anak-anak solehnya, anak didiknya, orang yang pernah dia bantu semasa hidupnya, maka orang-orang datang untuk mendoakannya dan salah satu doa adalah dengan bacaan Al-Quran. Maka mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabila dan dari kalangan Hanafiyah mengatakan diboleh-bolehkan saja, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu sunnah. Namun ternyata dalam mazhab Malikiyah mengatakan baik dibaca secara sir ataupun jahar, maka dua-duanya adalah dimakruhkan. Apa itu sir? Sir itu ya udah baca. Ya enggak terlalu kedengaran suaranya. Kalau jahar ya kayak tadi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Menurut ulama dari kalangan mazhab Malikiyah itu adalah hal yang dimakruhkan, baik secara bisik-bisik baca Qur'annya ataupun secara terang-terangan atau dikeraskan suaranya. Namun dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwasanya kalau secara sir dibolehkan, namun secara jahar dimakruhkan. Jadi kalau dalam Hanafiyah mengatakan kalau jahar itu makruh. Contoh ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Gede suara dia membaca Al-Quran di atas kuburan kakeknya atau di atas kuburan orang tuanya. Maka kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa itu makruh. Namun jika dibaca secara pelan, secara sir, maka diperbolehkan saja. Nah ulama yang lainnya mengatakan baik sir ataupun jahar, maka itu dibolehkan saja. Selama Al-Quran itu adalah bacaan yang tidak mengganggu sesama, ataupun tidak mengganggu yang lainnya, maka insya Allah itu adalah hal yang mulia. Diingatkan juga bahwa baiknya kita diperhatikan dalam adab-adab membaca Al-Quran. Jangan tiba-tiba mampir di kuburan langsung buka Al-Qurannya. Padahal kita yang namanya sebaiknya ada wudhunya. Wajibkah orang berwudhu ketika harus membaca Al-Quran? Membacanya tidak wajib wudhu. Tapi kalau menyentuhnya ada ulama yang mewajibkan wudhu. Karena disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Menyentuh mushafnya. Tapi kalau misalnya anaknya Masya Allah, anak yang telah dididik dari kecil sama orang tuanya. Nah, jangan lupa kau baca Al-Mulk sebelum tidur sehingga udah dewasa anaknya orang tuanya meninggal dunia tanpa memegang mushaf pun anaknya membacakan surah Al-Mulk untuk orang tuanya, maka itu diperbolehkan saja. Pakaiannya pun bagaimana kalau datang ke kuburan, cari kiblatnya di mana, menghadap kiblat kita ketika membaca Al-Quran. Jangan karena kuburannya di sebelah sana maka membelakangi kiblat, tapi ambil posisi di mana sekalian menghadap kiblat, sekalian pula menghadap kepada kuburannya. Jazakallah khair Sama-sama Mas buat Fadli. Ustadz Syam. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jelas banget tadi kita ya bicara masalah tentang beberapa perbedaan pendapat, tapi Betul, tidak ada yang melarang ya. Hanya betul, memakruhkan saja. Ini betul. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang